Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabna Raifa Nabil dengan NIM 129200071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ocean Remote Sensing dengan judul Dinamika Kenaikan Muka Air Laut Pesisir Kota Bengkulu berdasarkan citra satelit Landsat 8 pada tahun 2014 dan tahun 2020. Abstrak. Dalam program studi oceanografi dipelajari cara menjaga dan memanfaatkan daerah pesisir dalam ruang kajian Indonesia. Terdapat daerah pesisir yang luas karena merupakan negara maritim. Untuk melakukan pemanfaatan dan konservasi daerah pesisir, diperlukan data pesisir dapat garis pantai. Karena luasnya daerah pesisir yang dimiliki, maka data yang dibutuhkan tersebut akan memakan waktu yang lama untuk didapat jika harus dilakukan pengamatan secara langsung. Oleh karena hal tersebut, diperlukan sebuah alat untuk mendapat data tersebut tanpa perlu menuju ke tempat kajian secara langsung. Pada zaman sekarang, telah banyak terdapat kemajuan teknologi, salah satunya adalah teknologi untuk melakukan remote sensing. Nah, contohnya itu satelit. Satelit yang digunakan dalam studi oceanografi salah satunya adalah satelit berjenis pengamat bumi yang digunakan untuk mempelajari meteorologi dan lingkungan. Satelit yang akan digunakan citranya untuk mengamati perubahan garis pantai adalah Landsat 8. Dengan kata kunci pengindaan jauh, satelit, Bengkulu, Landsat 8, dan abrasi. Dengan pendahuluan, ada latar belakang. Jadi satelit yang akan digunakan citranya untuk mengamati perubahan garis pantai itu adalah Landsat 8. Daerah kajian untuk data citra merupakan Provinsi Bengkulu. Karena Provinsi Bengkulu terdapat daerah pesisir yang berpotensi untuk kegiatan pariwisata dan mempelajari kejadian abrasi dan erupsi pada Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, tujuannya itu membuat peta garis pantai Kota Bengkulu menggunakan citra satelit Landsat 8 pada tahun 2014 dan 2020. Kemudian menjelaskan mengenai perubahan garis pantai Kota Bengkulu pada tahun 2014 dan tahun 2020. Dengan data daerah kajian yang dipilih adalah Kota Bengkulu. Metodologi yang pertama dilakukan pengunduhan dan ekstraksi data. Nah, pada tahap ini akan dilakukan pengunduhan data dari website USGS Earth Data Center, kemudian dilakukan ekstraksi data citra satelit menggunakan website Earth Explorer usgs.gov. Kemudian pemotongan citra dan pengisian data kosong. Pada tahap ini akan dilakukan pemotongan citra sesuai daerah kajian dan pengisian data Landsat 8 yang kosong. Nah, kemudian transformasi dengan Landsat Tesselcap. Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan transformasi brightness, screeniness, dan whiteness Tesselcap. Kemudian tahap selanjutnya yaitu NDVI. Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan transformasi NDVI. Yang tahap selanjutnya itu pengkategorian daratan dan perairan. Pada tahap ini akan digunakan hasil dari Tesselcap dan NDVI sebagai input dan akan dihasilkan 10 kelas data. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengklasifikasian daratan dan lautan. Pada tahap ini akan dilakukan pengklasifikasian ulang data kelas-kelas menjadi 2 kelas. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan garis pantai. Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan garis pantai berdasarkan 2 kelas yaitu darat dan laut yang telah didapatkan pada Landsat Toolbox di kolom Artsbox. Nah, kemudian yang selanjutnya itu georeferencing. Pada tahap ini akan dilakukan overlay antara garis pantai yang telah diperoleh dengan gambar daerah kajian yang diperoleh dari Google Earth. Langkah terakhir yaitu pembuatan layout peta, di mana pada tahap ini dilakukan pembuatan layout peta. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh di gambar ini merupakan perubahan garis pantai pada Kota Bengkulu pada tahun 2014 dan 2020. Terdapat
perubahan garis pantai yang terjadi pada pantai Kota Bengkulu, di mana sebagian pada titik awal 100 meter sampai titik 400 meter jadi sedimentasi, dan pada titik pertengahan dari titik 500 meter sampai 900 meter jadi abrasi pantai. Nah, terus ada perbandingan antara perubahan akibat sedimentasi dengan perubahan akibat terjadinya abrasi pantai terjadi pada pantai Kota Bengkulu. Hasil dari analisis perubahan garis pantai tersebut terdapat adanya sedimentasi dan abrasi yang terjadi di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Nah, kemudian kondisi disimpulkan bahwa perubahan garis pantai yang terjadi karena adanya sedimentasi dan abrasi. Kota Bengkulu sebagian besar sudah banyak berubah fungsinya dari ekosistem penyangga atau sebagai jalur hijau menjadi pemukiman dan pengembangan wilayah pariwisata serta pembangunan berbagai fasilitas umum dan pemerintah. Alternatif penanggulangan kerusakan pesisir di Kota Bengkulu cara memerlukan adanya penguatan regulasi pemanfaatan lahan melalui peraturan daerah. Abrasi di wilayah pesisir pantai Kota Bengkulu juga mengancam pemukiman, bangunan fasilitas umum, dan objek wisata seperti wisata pantai. Kesimpulannya, persen gambar 2 didapat perubahan garis pantai tahun 2014 dan 2020 bisa terlihat bahwa pantai mengalami penambahan daratan atau terjadi akrasi maupun sedimentasi. Terdapat adanya sedimentasi dan abrasi yang terjadi di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Peta garis dan pantai pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 dan 2020 berdasarkan cetak satelit 8 dapat dilihat pada gambar 2 dan kemudian dapat pustaka yang bisa dilihat. Sekian dari saya, terima kasih.